Legenda Puyang Kemiri, asal mula 4 lawang. Di akhir kejayaan kerajaan Majapahit, Rio Tabuan menelusuri Sungai Musi dengan membawa kerbau dan ayam burgo. Ketika tiba di Kuto Kegelang, hewan yang dibawanya berbunyi, dan di sanalah mereka menetap dan mendapatkan 7 orang anak. Anak yang pertama bernama Imam Rajo Besak, yang kedua bernama Imam Rajo Kedung, yang ketiga bernama Seampai-ampai, yang keempat bernama Maudaro, yang kelima bernama Siap Melayang, yang keenam bernama Robiah Sanggul Begelung, dan yang ketujuh bernama Serunting Sakti. Setelah mendapatkan anak, Rio Tabuan tidak lagi merasa kesepian. Bertahun-tahun kemudian, Robiah Sanggul Begelung yang cantik dilarikan oleh Seniang Nago ketika ia mandi di tepian Sungai Musi. Robiah duduk di sebatang kayu yang merupakan samaran Seniang Nago, kemudian bergerak pelan-pelan dan melarikannya ke selabung. Lalu Robiah disusul oleh kerbau putih atas suruhan saudara-saudaranya. Kemudian kerbau putih mencarinya dan berhasil menemukan Robiah, tetapi tidak dapat untuk membawanya pulang kembali ke Kuto Kegelang. Robiah sudah menikah dengan Seniang Nago. Lalu kerbau putih pulang dan membawa pesan dari Robiah. Tetapi saat di perjalanan, kerbau putih dihadang oleh kerbau tanduk emas, kemudian berkelahi. Kerbau putih kelelahan dan mati di dusun Tapa. Perbekalan yang dibawa tumpah, sehingga menjadi hamparan padang ilalang yang saat ini dikenal dengan padang pancuran emas. Sedangkan pesan yang diantarkan oleh Puyang Dusun Tapa. Berselang beberapa bulan kemudian, Robiah yang sudah memiliki anak ingin pulang ke Kuto Kegelang. Maka dari itu, saudara-saudaranya sangat bahagia dan mengadakan kenduri. Tetapi lain halnya dengan Serunting Sakti. Serunting Sakti sakit hati terhadap Seniang Nago yang melarikan Robiah. Ketika disuruh mencari ikan di sungai, ia pergi dengan setengah hati dan kembali setelah kenduri selesai. Ketika kembali, Serunting Sakti hanya membawa sebilah bambu. Tetapi ternyata bambu itu berisi ikan yang tak habis-habisnya. Bahkan kolam tidak dapat menampung ikan tersebut. Imam Rajo Besak yang semulanya kesal, bertambah marah, lalu Imam Rajo Besak melempar ruas bambu tersebut. Serunting Sakti jadi tersinggung dengan sikap kakak tertuanya, lalu pergi dari rumah. Tinggallah Imam Rajo Besak dan keempat saudaranya. Mereka hidup tenang beberapa tahun. Lalu mereka diserang oleh segerombolan orang. Rumah mereka dibakar. Tapi kelima Puyang ini dengan sakti menghilang dari pandangan orang-orang. Dalam sebuah rumah yang mereda dari kobaran api, tampak seorang anak yang duduk dalam puing-puing rumah. Konon anak itu bukan hangus, tetapi malah menggigil. Anak yang bernama Sesimbang Dewo ini kemudian dipelihara oleh Puyang Talang Pito. Lalu ia mengembara 10 tahun ke negeri lain. Kemudian dia pulang di sekitaran desa Kunduran, menetap di Muara Belimbing, makamnya pun berada di sana. Setelah beberapa tahun kemudian, Imam Rajo Besak menjelma kembali. Dia bertemu Rajo Kedung dari Muaro Kalangan, Raden Alit dari Tanjung Raye, dan Puyang dari Muara Danau. Keempat orang ini dikenal dengan 4 lawang yang kemudian menjadi cikal bakal nama 4 lawang. Keempat sahabat ini kemudian menyerang kerajaan Tuban yang dipimpin oleh seorang ratu. Dalam penyerangan tersebut, mereka mendapatkan kemenangan. Mereka berhasil masuk istana dan mengambil benda berharga, termasuk sebilah keris pusaka Ratu Tuban.
Sebilah keris itu diambil sendiri oleh Rio Tabuan dengan ujung kujur. Karena kedua temannya tidak mampu, hingga saat ini kedua pusaka ini masih tersimpan di Jurai Tuo. Jurai Tuo merupakan yang memiliki garis keturunan dengan Imam Rajo Besa yang kini tinggal di Dusun Kunduran. Puyang Kemiri memberikan sumpah kepada turunannya. Jika tidak dipatuhi akan keparat atau kualat. Yang pertama, duo ati dalam dusun Nedo Selamat. Yang kedua, masukkan risau dalam dusun Nedo Selamat. Yang ketiga, iri dengki dalam dusun Nedo Selamat. Selain itu, Puyang Kemiri memesankan 7 larangan. Yang pertama, nyapakan kapangan kaye. Yang kedua, mandi pakai baju ngan celano. Yang ketiga, buang air besar atau kecil di atas pohon. Yang keempat, ngambek puntung tegantung. Yang kelima, ngambek puntung nganyut. Yang keenam, mekek-mekek di ayek dan hutan. Yang ketujuh, nganyotkan kukak gebung.